Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, kembali lagi nih di pelajaran TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi kelas 7 bareng Bunda Dila. Sebelumnya kita udah bahas ya di bab baru, bab 2, yaitu tentang mengenal antarmuka peranti ya. Udah ada beberapa subtema juga yang kita bahas. Nah, sekarang yuk kita terusin subtema selanjutnya, yaitu tentang operasi dasar pada sistem operasi. Kemarin kan kita terakhir belajar tentang mengenal tampilan desktop ya. Teman-teman juga beberapa udah pada praktek. Nah, sekarang selanjutnya yaitu tentang mengubah tampilan layar monitor gitu. Oh iya, lebih baiknya sih teman-teman siapin laptopnya dulu kali ya. Siapin laptop gitu. Sekalian buka pembahasan ini, jadi teman-teman praktek itu lebih enak sih kayaknya ya. Oh ya, sebelumnya jangan lupa berdoa dulu. Yuk kita bismillah bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke, yang pertama tentang mengubah tampilan layar monitor. Nah, ini mungkin ada teman-teman yang Windowsnya Windows 7, Windows 8 atau Windows 10 ya. Di sini Bunda bakal kasih tahu yang Windows 7 dan Windows 10. Karena yang Windows 8 tuh hampir sama sih kayak Windows 10 tampilannya ya. Yang pertama itu yang pasti klik kanan. Klik kanan itu nanti setelah klik kanan kalian lihat, teman-teman lihat itu ada tulisan personalize. Nah, itu yang ada tanda merah itu, nah itu diklik aja. Nanti di situ bakal kebuka seperti di layar berikut nih. Nah, kayak gitu. Jadi bakal kebuka kayak gitu. Ini untuk Windows 7 ya. Di Windows 7 itu ada, nah itu gampang banget sih, tinggal pencet-pencet aja. Misalkan teman-teman mau pakai apa tuh, arsitek, terus ada landscape dan kawan-kawan, itu tinggal diklik aja nanti langsung kepindah gitu, langsung berubah background wallpaper teman-teman ya. Wallpaper di monitor langsung berubah kayak gitu, gampang banget. Yang Windows 10, nah ini. Nah, itu kalau di Windows 10 itu sama sih caranya, klik kanan di layar biasa, terus ada nanti di paling bawah ada personalize, terus muncul seperti ini. Nah, itu ada yang di merah-merah tuh ada picture. Itu buat nyari backgroundnya ya, mau gambar apa gitu. Dan browse itu kita bisa nyari di internet biasanya. Dan fill itu untuk ngisi-ngisi yang lain ya, kayak mencocokkan gitu lah, mencocokkan backgroundnya itu pasnya kayak gimana, kayak gitu. Itu choose of it. Nah, ini sekarang tentang menggunakan kolom search ya. Itu kita sering pakai mungkin ya untuk nyari aplikasi yang kita mau atau file yang kita mau. Gampangnya itu ada di itu yang udah di garisin merah itu, di kotakan merah. Nah, di situ tinggal ketik aja mau apa, misalkan Microsoft Word, nanti langsung muncul. Udah deh, gampang kan? Pasti kita sering pakai sih. Nah, ini untuk tampilan Windows 10 ya. Kalau yang tadi Windows 7-nya. Nah, itu ada 3 beda ya. Itu kalau di Windows 10 tuh ada kayak garis 3 itu buat all apps. Jadi kalau misalkan nggak mau nyari misalkan ya, itu kan ada search window tuh. Nah, di situ kita bisa sih sebenarnya ngetik langsung misalkan Microsoft Word, ya udah langsung muncul. Tapi kalau misalkan mau langsung ada, nggak perlu kita ketik, ada tuh di all apps yang warna merah itu, yang ditunjuk warna merah. Nah, terus kalau mau ke home itu balik ke tuh yang ada panah orange, itu gambar rumah itu. Nah, bawahnya itu ada setting ya, buat settingan misalkan mau nyeting apa kayak gitu. Itu bisa langsung pencet itu tanpa kita ngetik di search window. Jadi udah ada apa ya, ibaratnya jalan pintas gitu kali ya. Ya, semacam itu. Nah, terus ada lagi nih cara search yang paling enak menggunakan fitur Cortana. Ada yang tahu? Jadi fitur Cortana itu kita bisa search dengan cara pakai omongan kita ya, kayak Google Voice gitu. Misalkan kalian mau nyari ya tadi Microsoft PowerPoint, langsung aja ngomong Microsoft PowerPoint, tapi jangan lupa pencet yang ada gambar mic-nya tuh, gitu ya. Itu sangat berguna banget kalau males ngetik ya. Jadi tinggal ngomong aja. Itu ada di tempat search yang bawah itu, ada di fitur Cortana. Nah, selanjutnya itu ada membuka program Windows Explorer. Nah, ini bisa kita lihat ya, Windows Explorer itu ya kayak buka file lah gitu, cara buka file, tempat kita buka file kayak gitu.
Nah, adanya tuh ya kayak tadi, tinggal di search aja di tempat pencarian itu. Udah deh, kita ketik Windows Explorer, nanti langsung ada tuh, dia kayak bentuk file gitu ya. Dan biasanya sih ada di shortcut di depan desktop itu udah ada yang warna kayak dompet gitu loh, yang warna kuning. Nah, itu langsung diklik aja 2 kali atau sekali juga kadang bisa, langsung deh keluar kayak gini ya. Itu tempat file kayak gitu, itu Windows Explorer. Nah, terus kita yuk ngenalin bagian-bagian Windows Explorer. Takutnya ada yang masih bingung namanya apa sih. Nah, yang di lingkaran kuning tuh, nah itu kalau ada tanda kayak berkas kayak gitu ya, kayak tempat berkas tuh namanya folder. Nah, kalau yang di luarnya itu semuanya selain yang di lingkaran kuning itu namanya file ya. Jadi jangan salah. Jadi misalkan teman-teman disuruh ngefolderin, tolong folderin ini, jadi nggak bingung lagi. Atau minta file ini dong, file tuh yang itu gitu. Jadi udah paham. Tapi biasanya harusnya ya teman-teman udah biasa main komputer atau gimana ya, jadinya biasanya tahu sih ini basic gitu. Tapi nggak apa, kita saling ingat bareng aja, takutnya ada yang lupa ya kan. Oke, selanjutnya ada membuat folder baru. Nah, buat folder baru gimana sih, takutnya ada yang masih bingung. Ada 3 cara, ada 2 ya, ada 2 cara. Itu yang di link di kotak yang merah itu. Nah, itu caranya kita klik kanan di bagian dalam data D misalkan ya, itu kita klik kanan aja, terus ada nanti tulisannya folder, langsung ketik new, udah deh, nanti langsung kebuat. Dan ada juga cara tuh di paling atas yang dikotakin biru itu, biasanya di paling atas kayak file kita tuh ada tulisan new folder, langsung aja klik, udah deh, nanti langsung jadi folder baru kayak gitu ya bentuknya. Itu nanti yang biru-biru tinggal aja ketik misalkan mau folderin apa nama kalian misalkan ya, itu bisa. Oke, selanjutnya tentang cara menyalin atau copy ya, menyalin folder kayak gitu. Nah, itu tinggal jangan lupa klik kanan, nanti muncul icon banyak itu, langsung cari aja copy. Nah, itu ada di lingkaran abu-abu itu ya. Udah deh, jangan lupa awalnya ketik file folder yang kita pengen di copy ya, atau file yang pengen kita copy kayak gitu. Udah deh, langsung dimasukin ke tempat yang kalian pengen. Misalkan dari data D tadi pengen pindahin ke dokumen, udah deh di tempat dokumen, di tempat yang kosong klik kanan, langsung ada tulisan paste di situ ya, atau paste gitu bacanya, langsung klik, nanti langsung jadi filenya di situ. Nah, selanjutnya yaitu melihat properti file atau folder ya. Itu apa sih properti itu maksudnya? Properti itu maksudnya biasanya di situ ada data kita ya, ada data file kita atau folder kita gitu, entah itu namanya, tipe, terus aplikasi yang digunain, lokasinya dari mana, ukurannya besarnya berapa, tanggal dan waktu pembuatan, terus ada kapan dan waktu terakhir kali diubah ya atau diedit, terus ada kapan tanggal dan waktu terakhir kita buka filenya. Itu ada semua di properti. Jadi kalau misalkan bingung, misalkan ukuran file yang saya punya ini berapa sih, nah buka aja propertinya. Nah, caranya gini, langsung diklik kanan aja di file atau folder yang pengen diketahui informasinya. Udah deh, nanti ada tuh icon banyak, nanti paling bawah ada properties, langsung pencet aja ya, nanti keluar kayak gini. Nah, itu data-data yang pengen kalian temuin. Misalkan foldernya itu size-nya berapa sih, nah disitu ada 2,3 berapa tuh, 3 giga ya, wah gede juga gitu. Terus kapan lagi nih, kapan dibuatnya, nah situ ada Agustus kayak gitu ya. Nah, itu buat Windows 7. Kalau yang ini Windows 8. Jadi sorry maksudnya bukan Windows ya. Maksudnya yang tadi tuh folder, kalau yang ini file tuh biasanya lebih rinci ya. Nah, itu ada diaksesnya kapan, terus dirubahnya kapan kayak gitu, udah lengkap datanya gitu ya kalau teman-teman pengen tahu. Nah, selanjutnya itu tentang mengubah nama file atau folder. Nah, kita kan sering misalkan kayaknya kalau nama ini kurang formal atau kurang bagus gitu, misalnya udah ganti aja gitu, gampang ya, tinggal diklik aja si file yang kita pengen ubah namanya, terus klik kanan, nanti ada tulisan rename ya, di situ ada tulisan rename-nya, terus udah langsung diklik aja. Nah, sampai berubah jadi kayak gini. Nah, tuh ada yang di lingkaran merah tuh, nah itu
udah biru gitu ya, udah kayak pas awal bikin folder tuh tinggal diketik aja maunya apa kayak gitu, udah langsung keganti nanti. Selanjutnya yaitu tentang membuat dan menghapus shortcut ya. Nah, apa sih shortcut itu? Nah, shortcut itu adalah jalan pintas ya, icon yang bisa nunjukin kita ke file asli tapi bisa di depan desktop, biasanya kayak gitu tuh namanya shortcut. Itu tuh mempercepat akses kita untuk ngelihat file yang kita mau gitu ya, jadi nggak harus nyari-nyari aduh di mana ya, lupa. Nah, kalau misalkan lupa, taruh aja sih shortcutnya di depan gitu di desktop kita biar gampang ketemunya kayak gitu. Nah, ini cara ngebuat shortcut ya. Nah, tinggal klik kanan di desktop kalian, terus ada tulisan new. Udah deh, ada tulisan shortcut di situ, langsung diklik aja. Nah, nanti bakalan muncul kayak gini. Itu ada browse ya di situ tuh. Nanti teman-teman pencet aja browse-nya. Nah, itu nanti bakal keluar aplikasi yang kalian mau. Misalkan mau nge-shortcut Microsoft Word misalkan. Nah, nanti pas sudah di browsing diklik aja oke, terus next. Nah, nanti bakal jadi kayak gini, ada kayak link gitu ya. Udah deh, klik finish. Nah, ini cara buat shortcut atau file object lain. Kalau tadi kan kita mau nge-shortcutin aplikasi ya, kalau ini tuh lebih ke folder gitu ya, ke file ya, ke file yang pengen kita shortcutin di desktop gitu. Cara tinggal di filenya yang teman-teman pengen ubah tuh, misalkan Bunda pengen ngubah downloads, nah itu diklik kanan aja, nanti ada tulisan send to ya, terus ada yang dikotakin hitam tuh desktop. Udah langsung klik aja, nanti yang dua cara tadi bakal jadi kayak gini tuh, yang di lingkaran merah jadi shortcut yang di depan ya, untuk gampang kita nyari file atau aplikasi yang pengen kita gunain gitu ya, supaya nggak bingung nyarinya nanti di mana gitu kan, biar cepat. Sebenarnya shortcut tuh intinya lebih memudahkan aja sih ya, kayak gitu sih. Oke, kita sekian dulu. Nah, oke, thank you very much ya yang udah memperhatikan, yang udah sambil praktekin juga bagus ya. Dan Bunda minta setelah ini nanti ada sedikit ya tugas kecil lah. Tugas kecilnya meraktekin yang tadi sih, supaya ini kan sebenarnya tugas praktek ya, tapi karena terkendala kita di rumah masing-masing, jadi ya Bunda mau teman-teman praktek sendiri dan videoin sambil dengerin ini gitu, supaya enak lancar. Oke, gitu aja. Makasih ya semuanya, jangan lupa tetap semangat. Jangan lupa dikerjain prakteknya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya.